Ada sebuah paradoks yang sangat menarik di generasi kita saat ini. Di satu sisi, banyak orang tua kita yang masih memegang teguh kitab suci kesuksesan versi mereka. Jadi PNS, kerja atau jadi dokter, di sebuah BUMN juga. Ya sebuah jalan karir yang dianggap aman, stabil, dan terjamin di masa tuanya. Ini adalah mimpi yang mereka proyeksikan ke kita. Tentu dengan niat yang sangat baik. Tapi di sisi lain, Gen Z ini kayak kita dan milenial seperti kita justru punya kitab suci baru. Bisa jadi founder, CEO, atau bahkan punya startup. Sebuah jalan yang terlihat keren dan bebas, serta menjanjikan semua kekayaan dan validasi sosial yang instan di media sosial. Ini justru jadi dua definisi sukses yang saling bertolak belakang. Pertanyaannya, mana yang benar? Faktanya saat ini di Indonesia, rasio pengusaha kita baru sekitar 3,5% dari total populasi. Jauh banget kalau dibandingin sama Amerika Serikat yang punya rasio di atas 12%. Dan dari angka 3,5% pun yang sedikit itu, faktanya 50% atau setengahnya gagal dalam 3 tahun pertama. Oke, let's do the math. Kalau lo mau jadi pengusaha yang bertahan lebih dari 3 tahun, peluang lo di bawah 2%. Gua ulangin, di bawah 2%. Tapi yang gue heran, dengan realitas sebrutal ini, impian jadi pengusaha justru dinarasikan dengan indah di sosial media. Foto di mobil mewah, meeting di kafe mahal, atau bahkan pamer omset. Ya akibatnya apa? Banyak orang FOMO, mungkin termasuk teman-teman di lingkungan lo, yang gak punya skill, gak punya kapabilitas, gak punya mental yang cukup, tapi maksain diri jadi pengusaha. Why? Ya demi status, demi kelihatan keren, atau mungkin cuma demi nulis founder dan CEO di bio Instagram mereka. Wow. Padahal jadi pengusaha itu bukan soal gaya-gayaan. Jadi pengusaha itu soal penderitaan. Lo butuh skill negosiasi, manajemen keuangan, marketing, leadership. Lo juga butuh fokus, komitmen, dan konsistensi yang dibangun bertahun-tahun. Lo butuh fokus yang gila-gilaan saat teman-teman lo mungkin lagi nonton Netflix di rumah. Lo butuh konsistensi untuk terus jalan, walaupun yang lo kerjain mungkin belum ada hasilnya. Dan lo juga butuh komitmen untuk ngorbanin waktu, tenaga, dan uang lo. Dan yang paling penting, lo butuh kesehatan mental setebal baja. Buat apa? Ya buat ngadepin penolakan, kegagalan, dan kesepian. Kalau mental lo nggak siap, ya lo masuk ke kategori yang 50% pengusaha gagal di belakang tadi. Terus solusinya apa? Apa kita harus pesimis dan kubur mimpi jadi pengusaha? No. Sama sekali bukan itu. Justru Indonesia lagi butuh banget banyak pengusaha. Pemerintah nih ya, nargetin butuh 30 juta pengusaha baru di 2045 kalau kita mau ke tahap Indonesia emas. Tapi ada satu hal yang sering dilupain sama orang-orang. Dan ini penting. Jadi seorang karyawan yang profesional dulu. Lo bisa mulai dari menjadi seorang karyawan. Dengerin gue baik-baik. There is absolutely nothing wrong with being an employee. Jadi karyawan di perusahaan itu adalah cara paling cerdas untuk magang menjadi pengusaha. Yang pastinya dengan zero risk. Lo udah dibayar, tapi lo juga bisa belajar, lo bisa ngelatih skill lo juga bisa ngebangun networking lo, dan lo juga dibayar bahkan untuk memahami sebuah industri dari dalam. Dan itu mahal banget. Dan lo juga dibayar untuk nemuin masalah nyata yang bisa diselesain semua dengan gaji bulanan yang bisa nenangin hati orang tua lo. Lihat, ini bukan sebuah jalan memutar, tapi sebuah periode inkubasi strategis. Lo mau jadi pengusaha bidang F&B, ya lo bisa jadi manajer restoran terbaik dulu, nggak usah buru-buru. Atau lo mau bikin agensi digital, ya lo bisa jadi digital marketer paling jago lo dulu di kantor lo itu. Pahamin dulu masalahnya dari dalam. Karena pengusaha itu lahir bukan dari keinginan untuk gaya-gayaan, tapi dari keresahan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Dan masalah terbaik seringkali
kita temuin saat berada di dalam sebuah sistem. Indonesia emang butuh 30 juta pengusaha baru. Tapi bukan pengusaha yang cuma modal nekat dan gaya-gayaan. Kita butuh pengusaha yang lahir dari proses, yang teruji oleh pengalaman yang matang karena ditempa di dunia profesional. So, kalau lo sekarang lagi kerja dan punya mimpi jadi pengusaha, jangan buru-buru resign. Perhitungkan dulu. Jangan ngerasa gagal. Lo lagi di jalan yang bener kok. Lo lagi di tempat latihan, tantang diri lo dulu. Jadi yang terbaik di peran lo sekarang. Serap semua ilmunya. Bangun kapasitas diri lo dulu. Sampai nanti ada satu aja momen di mana lo udah siap, di mana lo udah punya ilmunya, mentalnya, punya networkingnya. Pas itulah lo lakuin leap of faith. Lompatan keyakinan yang bukan cuma nekat, tapi udah diperhitungkan semuanya. So, apakah lo mau jadi seorang pengusaha? Pertanyaan yang benar adalah, masalah apa yang cukup penting buat lo, sampai lo rela nih ngabisin waktu, tenaga, buat nyari solusinya. Kalau lo nemu jawabannya, lo nggak cuma mulai bisnis, lo mulai misi di hidup lo. Dan itu misi seumur hidup. Dan mungkin ya, jawaban itu lo temuin dari kursi kantor lo besok pagi. Gua Bagas, dan semoga ini bermanfaat buat kalian yang nonton.